melumah. Oh, jadi kan ada kan gini ya. Betul. Berarti kalau nancupnya gini itu pate. Kalau berdiri bisa rojo. berdiri gini. Sama gagangnya di atas. Itu rojo, itu menangan. Tapi kalau gini? Kalau gini rakyat biasa itu kalah. Jadi ada 3 ya. Betul. Ya agar saya maaf ya. Misalnya ada rakyat biasa yang seperti ini, ada pate, ada raja yang gini, raja yang paling menang. Selamat malam semuanya. Malam hari ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan Bapak Wakidi. Kita akan ngobrol mungkin kesehariannya, kemudian punya pengalaman keunikan selama dia tinggal di Langgeran, karena Bapak Wakidi ini lahirnya, tanah lahirnya itu dari di Langgeran seperti itu. Oke, kita langsung aja. Selamat malam Bapak Wakidi. Selamat malam Mas Heru. Ya. Terima kasih waktunya. Malam-malam kita ngobrol di sini. Terus mungkin kita ingin ini pengalaman ataupun keseharian. Jadi keseharian Bapak Wakidi, kesibukannya, terus mungkin ada pengalaman-pengalaman yang bisa diceritakan terkait dengan pengalaman yang unik, ataupun nanti ada pengalaman yang dari sisi lain, hal-hal gaib. Mungkin itu. Nah, mungkin diawali dulu Bapak Wakidi pengalaman kesehariannya. Seperti ini. Jadi Mas Heru, kebetulan saya ini petani. Basic saya petani. Dan dari nenek moyang saya atau bapak dan ibu saya adalah seorang petani. Jadi saya mendapat warisan. Terima kasih, alhamdulillah. Saya mendapat warisan sebagai seorang petani. Dan alhamdulillah, apapun itu profesi saya sebagai petani, tapi saya tidak malu. Tidak malu, walaupun memang banyak teman-teman saya yang menjadi pegawai kantoran dan sebagainya. Tapi alhamdulillah, saya sebagai petani juga bangga. Tuh. Kemudian, kenapa kok saya bangga? Jadi seperti ini Mas Heru. Saya mendengar cerita-cerita orang-orang kota yang katanya untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari harus beli, apalagi untuk lauk pauk dan sebagainya harus beli, beras dan sebagainya. Tapi alhamdulillah, sebagai seorang petani yang hidupnya di desa, walaupun makan seadanya, tetapi karena saya ikhlas dan saya menerima, saya merasa senang karena alhamdulillah beras juga tidak beli. Kemudian untuk lauk pauk, kalau hanya mau seadanya, daun singkong jadi lauk, daun bayam jadi lauk, tinggal petik. Tadi daging tinggal beli. Kalau mau telur, tinggal nunggu ayamnya telur, nanti dicuri. Kalau mau dagingnya, tinggal potong ayamnya, yang penting jangan potong ayam tetangga. Seperti yang bayam. Itu Jadi ya alhamdulillah, saya tidak menyesal menjadi orang desa dan tidak menyesal menjadi petani, karena memang saya lihat seorang petani itu tidak ada kata pensiun. Benar. Jadi selama kita masih mau bekerja, masih mau berusaha, insya Allah akan memberikan. Ya memang rezeki kita seperti itu. Rezeki kita dari hasil tanah dan hasil bumi, kita syukur. Jadi dari sisi lain terkait dengan bersyukur lah. Betul. Salah satunya adalah bersyukur dari bumi ini yang memberikan tumbuhan, yang memberikan kehidupan yang lain, kita bisa memanfaatkan dengan sebaik-baiknya gitu ya. Dan sisi lain juga ini Pak Wakidi, nggak ngerengseng ya. Maksudnya itu nerimo yang panduk saja ya. Di samping itu seperti ini Mas Heru. Jadi sebagai seorang petani itu kita nggak dikejar target, nggak dikejar oleh deadline waktu yang harus selesai jam sekian, harus dapat sekian peta dan sebagainya. Tapi menurut kemampuan kita, selama kita masih semangat untuk bekerja, insya Allah selesai.
hasilnya bagus. Ya, Seperti itu. nah, intinya segala sesuatu harus disyukuri ya, Pak. Betul Mas, nggih, seperti itu. Karena orang desa atau orang kota itu sudah berbeda. Kemudian di desa itu nggak perlu beli, Ya, memang sedikit uang tapi nggak harus beli kan. betul Segalanya ya. sudah ada. Nggih, sudah disediakan oleh alam dan bumi. Tinggal kita berusaha bagaimana untuk menghasilkan bumi itu. Iya. Seperti itu. Iya. Mungkin ini Pak Weti. Nah, ah, di petani ini, apakah Oke. ini petaninya tempatnya Bapak? Maksudnya Mhm. sawahnya apakah musiman atau nanti bisa continue setiap tahun bisa apa 3 kali atau hanya 2 kali? Oke. Kemudian dari sisi apa selain padi itu apa yang ditanam lah gitu ya? Oke, oke. Jadi karena memang kondisi apa ya geografis Iya. ataupun keadaan di wilayah desa saya, khususnya di Langgeran itu daerahnya tidak datar, banyak bukit, banyak lembah. Iya. Jadi untuk lahan pertanian memang cukup terbatas. Maksudnya kita tidak punya sumber air yang mensuplai kalau misalnya musim kemarau. Jadi untuk tani saya hanya mengandalkan air hujan. Nah, kemudian untuk jenis tanaman itu kalau musim hujan ya kita berusaha tanam padi. Itu kalau musimnya pas bagus bisa 2 kali. Ya, seperti itu. Kemudian untuk yang tegalan ataupun yang istilahnya pekarangan kering itu ada singkong bisa ditanam, kacang tanah bisa, kemudian jagung itu jadi katakanlah satu peta itu kita variasi, ada jagung, ada singkong, Ada kacang. ada kacang. Berarti model tumpang sari ya? Betul, karena memang jenis tanaman itu untuk masa panennya tidak sama. Kalau singkong otomatis minimal 6 bulan kita baru bisa menghasilkan ketela ataupun singkong yang sudah siap. Kemudian untuk jagung itu ya 90 sampai 100 hari. Kemudian untuk kacang itu karena memang di sela-sela jagung itu masih ada space, kita tanam kacang di situ, nanti panennya bisa hampir bareng dengan si jagung. Itulah selama menunggu singkongnya siap panen, masih ada space 3 bulan, kita tanam lagi di situ, boleh nanti bisa kedelai ataupun kacang lagi bisa. Seperti itu Mas. Jadi intinya kita memaksimalkan ya. Betul, memaksimalkan pekarangan yang ada. Itu nanti pengaruh nggak Pak Wagiti terkait dengan hasil panen? Karena kan tumpang sari tadi ada ketela, ada jagung, ada kacang. Itu dari hasil itu mempengaruhi nggak nih? Ya, untuk selama ini memang kita tidak kalkulasinya kita tidak terpengaruh karena memang daripada ada ruang yang nganggur di situ, kita tanami tanaman yang lain. Tapi kalau ini apa ternak itu pelihara? Oke. Berarti maksudnya gini, nanti kalau ada ternak itu kan nggak harus hasil apa namanya buahnya, nanti pakannya itu. Betul. Jadi itu tadi dari hasil apa namanya dari kacang, kemudian jagung. Nah, kemudian singkong itu selain buahnya yang kita manfaatkan, karena saya sendiri kebetulan mempunyai 3 sapi. Wah, seperti itu. Jadi sapi. Tapi ya memang itu tadi dari pohon jagungnya nanti kita bisa makan untuk makan sapi, campuran makan sapi, kemudian dari pohon kacangnya juga larinya ke situ. Dan dari sapi pun memberi imbalan ke kita, kotorannya kita manfaatkan untuk pupuk organik. Seperti berarti itu. Jarang pakai pupuk pabrikan, lebih ke organik gitu. Memang saya sendiri mengakui jarang. Maksudnya gini, jadi kalau kita memanfaatkan pupuk organik dari hasil ternak itu manfaatnya 2 kali lipat. Yang pertama adalah tanahnya jadi bagus, tidak terlalu kering kalau musim kemarau, dan kemudian yang kedua adalah mengurangi subsidi ataupun mengurangi konsumsi
pupuk pabrikan. Pabrikan. Nah, itu kan mengurangi pengeluaran kita juga. Oh ya, Seperti itu. mungkin tambah satu sih lagi, tidak merusak unsur hara tanah. Betul, Kalau seperti itu. Organik gitu ya. Betul, dan itu pun dari apa ya pemerintah yang mengutus PPL ke lapangan juga menyarankan untuk menggunakan pupuk organik dari kompos seperti itu. Walaupun memang kita harus tidak hanya mengandalkan dari kompos itu saja, tetapi kita harus memberikan suplai dari pabrikan walaupun jumlahnya minimal, ditekan ya. Betul, seperti itu, ya. Berarti ya sapi 3 ini sehari berapa kali cari rumput nih gitu. Ya pokoknya minimal 2 kali lah, 2 kali. Tapi kan pas musim kemarau itu gimana? Nah, kalau musim kemarau itu ceritanya terus pokoknya berat lah. Itu salah satu mungkin ujian ya, karena di Manggarai sendiri kalau musim kemarau kan otomatis kering. Iya. Banyak pohon yang tidak ada daunnya, rumput pun nggak ada. Kita harus keluar dari wilayah Manggarai. Seperti soalnya kita harus ke daerah Bantul untuk mencari damen. Atau ke Klaten. Itu memang pagi subuh itu sudah harus gerak. Nanti siangnya balik lagi kalau masih ada waktu, itu minimal 2 kali. Iya. Ya mau nggak mau itu sudah resiko dan tanggung jawab. Tapi kan selama kita melakukannya dengan ikhlas, insya Allah ya itu tadi enak ya dijalani. Nggak terpaksa, nggak jadi beban gitu. Seperti itu. Ini mungkin kalau kita melihat dari sisi kita tani, kemudian punya ternak. Mungkin kalau desa itu kan seperti ini ya, tabungan itu kecil dalam konteks yang dalam uang gitu kan maksudnya. Tapi tabungannya kan di hasil tani. Nanti kalau butuh uang yang lebih, jual mungkin gabah atau ini ya. Yang kedua jual ternak, kebutuhan yang lebih tinggi ya. Seperti saat ini karena memang musim-musim pendaftaran sekolah. Nah, kebetulan anak saya kelas 3 SMP mau ke SMA. SMK rencananya. Nah, itu mau tidak mau ya itu karena memang uang kita yang di situ di ternak tadi. Ya mau tidak mau harus salah satu out. Nanti insya Allah untuk tahun depan dapat ganti lagi seperti itu. Karena memang ya seperti kita tahu bahwa di desa memang minim sekali untuk tabungan dalam bentuk uang. Tabungan kita adalah dalam bentuk mungkin punya kayu yang besar ataupun ternak yang beberapa lah. Nanti kalau memang urgent untuk urusan uang, ya itu larinya ke situ. Ya betul seperti itu Mas. Iya, mungkin ini juga mungkin beberapa bulan lalu kan sempat juga ada kasus ya, maksudnya kayak antraks. Betul. Gimana di Langgeran ataupun di tempat bakti aman ya atau ada kejadian itu? Kalau untuk antraks di wilayah Langgeran negatif, jadi nggak ada kasus. Tapi kalau untuk penyakit yang lain, misalnya ada kemarin ada PMK, kemudian ada yang penyakit namanya lato-lato. Itu sempat ada beberapa kasus, tetapi alhamdulillah tidak menyebabkan hewan ternak itu meninggal. Berarti masih lebih cepat. Betul, jadi dari pihak pemerintah pun mensupport kita ataupun memberikan vaksin-vaksin dan alhamdulillah tidak sampai menyebar dan mengakibatkan mati seperti itu. Nah ini Pak Wakiti, mungkin mohon maaf ya. Dari kecil sampai tadi punya nggak hal-hal yang mungkin pengalaman yang berkesan soal teringat, mungkin pas ngapain ada kejadian lucu atau suatu hal yang unik lah mungkin yang dirasakan gitu. Jadi gini ya Mas, karena seperti saya dari awal tadi saya ceritakan bahwa orang tua saya adalah petani. Jadi waktu kecil itu waktu untuk bermain dengan teman-teman itu memang cukup kurang. Karena apa? Jadi waktu setelah sekolah ya kita membantu orang tua. Berarti pulang sekolah langsung bantu gitu ya. Entah itu cari kayu bakar, entah itu cari rumput untuk pakar ternak dan sebagainya. Itu kita memang
ya itu tadi memang harus membantu secara sukarela, nggak harus dipaksa karena memang keseharian kita sudah biasa dengan hal yang itu. Saya kira nggak berat, tapi saya Kira ada yang berkesan selama ini, mungkin salah satu atau dua yang bisa diceritakan ya memang karena memang ya teman-teman saya di desa itu dulu kan apa namanya ya boleh dibilang kalau bermain ya bermainnya itu tadi di area pengaritan dan sebagainya. Jadi waktu itu memang ceritanya ngarit bersama-sama di kebun itu. Nah, ya, tapi ini entah judian atau apa, tapi karena ya sebenarnya seneng lah anak-anak ya namanya main, itu namanya apa kayak jenenge anjir. anjir, pakai itu. Nah, kemudian taruhannya apa? Taruhannya di rumput dari hasil kita itu. Berarti 3 orang, 4 orang tapi mungkin satu kan kumpulin gitu, taruh kumpulin nanti siapa yang kalah ataupun siapa yang menang itu dapat itu. Kalau yang kalah ya nanti pulangnya nggak bawa apa-apa itu. Sampai sekarang saya masih ingat itu. Jadi dulu kan pakai keranjang ya Mas. Banyak keranjang kemudian disunggi itu. Nah karena kalah dan habis itu ya pulangnya keranjangnya kosong sampai rumah ya kena marah itu ya. Terus udah resiko itu sampai sekarang saya masih ingat Mas. Tapi dulu gitu maksudnya sering menang atau malah kalah nih? Kalah ya aku. Itu seringnya kalah betul. Seringnya kalah. Entah itu kalahnya karena dulu kan satu letting itu saya paling kecil lah. Satu letting saya satu apa mungkin ya hampir beda 1 atau 2 tahun kelahiran itu saya paling kecil. Jadi mungkin entah dicurangi atau memang kalah itu pokoknya saya sering bawa keranjang kosong itu sering. Kalau sistemnya dari sistem anjirnya itu pakai arit atau pakai kayu? Pakai arit. Pakai arit. Jadi aritnya dilempar nanti nancepnya itu kalau melumah itu katakanlah apa ya zaman biar kayak rojo atau pateh kalau melumah. Oh jadi kan arit kan gini ya. Betul. Berarti kalau nancepnya gini itu pateh. Kalau berdiri rojo. Berdiri gini. Sama gagangnya di atas. Itu rojo itu menangan. Tapi kalau gini rakyat biasa itu kalah. Jadi ada 3 ya. Betul. Ya saya mohon maaf ya. Soalnya ada rakyat biasa yang seperti ini. Ada pateh, ada raja yang gini, raja yang paling menang. Kalau pateh itu mungkin kalau pas arit saya di posisi pateh kemudian teman saya jadi rakyat ya otomatis saya menang. Nah seperti itu. Tapi kalau kan itu udah kalah ya. Udah otomatis kalah. Itu sampai sekarang saya masih ingat. Bahkan itu apa ya teman-teman saya yang satu letting sekarang yang mungkin jadi pegawai dan sebagainya itu masih ingat kalau kita cerita bareng-bareng mesti ada memori yang masih tersimpan di sini. Karena itu hal yang unik dan kenangan ya. Betul kenangan yang selalu dilakukan masa lampau sedang cari rumput. Iya. Anjir tadi. Betul. Kemudian ada lagi itu zaman dahulu kan makanan cukup langka lah zaman saya karena memang usia saya sudah lumayan lah setengah abad lewat. Jadi zaman dulu tuh cari jangkrik. Jangkrik. Jangkrik yang kecil atau gasir atau jangkrik? Pokoknya dua-duanya. Gasir ya pernah, jangkrik yang pernah, kemudian jungkang juga pernah. Jungkang kising. Yang sutang itu. Itu jungkang. Kalau jangkrik kan di bawah tanah-tanah besar. Kalau jungkang kan di pareng gitu. Itu pernah pokoknya konsumsi binatang itu wes sering hampir setiap hari terus pakai kupat atau dimasukin kupat kemudian sampai di rumah digoreng untuk lauk nikmatin pol. Tapi berarti kan lama ya di kupat itu penuh ya? Biar penuh tapi dulu masih banyak Mas. Beda dengan zaman sekarang entah karena memang banyak obat menggunakan penggunaan obat rumput dan sebagainya itu kan mematikan itu kena racun ya. Betul. Kalau dulu memang masih banyak zaman saya itu gasir itu di situ ada lenge sampai dapat itu kayak bareng-bareng nanti rame-rame
bawa ke rumah mau digoreng rame-rame. Lauknya apa? Tiwul. Tiwul. Tiwul dari Sambil kita pakai Nah, itu semangat. bos Tiwul, jangkrik, sambil bawang. Nah, itu pokoknya wis makanan itu nek guru daging we Kalah. ada dulu. Daging sangat langka memang. Ya. Iya, ini Pak Wakiti tadi jelasin. Nah, mungkin ini ada pengalaman yang lain. Artinya gini, mungkin cari rumput, mungkin kan kadang cari rumput kan 2 kali tadi ada, mungkin pagi sampai sore. Ya. Nah, pernah nggak ada pengalaman pas cari rumput atau pas kemana lah, pernah dalam tanda kutip itu melihat makhluk halus? Oh ya, Atau mungkin merasakan betul gitu. itu kebetulan pernah, cuma kalau untuk melihat saya belum pernah selama ini. Belum pernah atau nggak pernah? Jangan pernah wis. Ralat jangan pernah. Nanti belum udah pulang dari sini aku malah melihat. Kalau itu jadi waktu itu hampir sekitar jam 4 sore lah. Saya cari rumputnya agak ke hutan. Sendiri atau sendiri kebetulan dulu masih kendel masih kendel zamannya semuanya masih kendel. Ini belum dapat banyak lah, wis lagi sak titik. Tiba-tiba ini mambu apa ya, telo digodok. Itu di tengah hutan gitu. Di tengah hutan. Dan tidak ada siapapun di situ. Jadi kebetulan saya di asap-asap kayak bakar itu nggak ada. Bau. Ini entah itu keluar apa maksudnya halusinasi saya atau pikiran saya, tiba-tiba belakangan sini kok berdiri. Bulu kuduk kok berdiri. Oh iya ya, otomatis tinggal toh. Ya, karena memang waktu wis nyelot sore. Ya dapatnya seberapa ya tak bawa pulang. Karena sudah wis bau tadi apa telo godok terus bulu kuduk merinding, wah gak nyaman ya wis sak itu ngasih bedunduk bos maupun ya teman daripada mau bedunduk aku ya pulang wae. Tapi kan kalau dulu jalan kaki atau pakai motor? Jalan kaki Mas. Berapa menit ya dari situ sampai? Minimal setengah jam. Wah lumayan. Minimal setengah jam. Itu pun nek gue katakanlah cepet lah. Kalau zaman dulu saya itu berangkatnya itu bawa obor cari rumput itu. Obor ke jauh lah itu hampir 1 jam. Itu pas musim kemarau Pak. Musim kemarau. Bawa obor nanti sampai di lokasi wis padang toh. Iya, kita sudah mulai ngarit. Ya paling enggak perjalanan sejam mau jalan kaki. Kendaraan masih langka lah. Sekarang hanya ada 1-2 yang punya, itu pun orang-orang yang punya duit untuk beli dan sebagainya. Itu bawa obor nanti sampai di lokasi sudah bisa melihat rumput dan sebagainya. Rumput nanti jam 9-10 itu perjalanan pulang. Itu pun bersama-sama atau sendiri juga Pak? Banyak orang kalau itu. Berarti itu nggak ada gangguan-gangguan entah memang nggak merasa atau memedinya yang wedi. Karena banyak orang itu kebetulan nggak ada. Ya pengalaman pertama saya yang ya satu itu dulu. Nggak ada lagi Pak? Belum. Janganlah. Jangan. Enggak, itu nggak ada lagi. Karena kalau nanti sampai keluar beneran ya saya ke Pelayu saya sudah ngarit. Ya. Anu Pak Wakiti. Oh ya, terima kasih. Siap-siap begini ngerokok. Ngerokok yang praktek. Aku ada. Terima kasih. Sampai ya. Kira mau ngetas capek kok. Ayo alhamdulillah mana zaman saya kiwe aku apa ya wis banyak kemajuan lah dalam artian kendaraan ya wis banyak kendaraan banyak jadi ya otomatis menyingkat waktu. Kalau dulu ya mungkin itu bensin apa dengaran ya zaman all yang punya kendaraan itu hanya tanda kutip orang tertentu. Iya. Kalau sekarang udah mencampur seorang ada satu rumah ada 2-3. Kadang-kadang yang nggak kepake untuk itu. Yes, cuma nasibnya Dede Mas. Jadi kita nggak menyalahkan kok saya lahir duluan enggak. Ini saya terima alhamdulillah.
karena sampai sekarang masih diberi ya, kesehatan dan sebagainya. Ya, Alhamdulillah, betul. rezeki Lancar, lancar, selamat bersyukur. itu aja ini. Kita bersyukur, mensyukuri apa yang diberikan Tuhan, insya Allah Tuhan akan menambah rezeki kita. Iya.